Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang iklan pada media elektronik. Sebelumnya kita sudah belajar iklan pada media cetak, seperti poster yang kalian gambar sendiri ataupun poster ataupun banner yang dicetak di percetakan, itu termasuk iklan-iklan pada media cetak. Nah, apa bedanya dengan iklan pada media elektronik? Bapak akan jelaskan dulu apa itu media elektronik. Nah, media elektronik ini berdasarkan Wikipedia adalah media yang digunakan menggunakan elektronik atau energi elektromagnetik bagi pengguna untuk mengakses kontennya. Nah, konten di sini merupakan iklan ataupun informasi. Jadi, dalam upaya mendapatkan konten ataupun informasi, cara sampai ke kita itu menggunakan media, yaitu media yang menggunakan elektromagnetik ataupun tenaga listrik, ya. Simpelnya menggunakan energi listrik. Nah, contohnya media-media elektronik adalah seperti TV, kemudian radio, kemudian ada telepon, ya. Dan juga terakhir ini yang lebih simpel dan juga sebenarnya merangkap semua media-media elektronik yang sebelumnya ada, yaitu handphone. Handphone ini sekarang bisa ya untuk nonton TV, mendengarkan radio, juga menerima telepon. Jadi ini contoh alat-alat media elektronik. Nah, ada beberapa ciri iklan pada media elektronik. Ada 8 ciri di sini. Yang pertama, tentu saja disampaikan secara elektronik, ya. Secara elektronik, jadi tidak disebar menggunakan cetakan ataupun ditempel di tempat-tempat tertentu, tapi menggunakan secara elektronik. Biasanya dibuat dengan bantuan aplikasi, bisa diedit ataupun dibuat menggunakan alat-alat elektronik. Nah, bentuknya sendiri disampaikannya bisa berupa visual, mana nih kursornya? Visual atau dapat diterima oleh mata saja. Jadi visual ini adalah pesan-pesan yang hanya dapat diterima oleh penglihatan, hanya bisa dilihat, itu visual. Contohnya iklan pada status WhatsApp misalkan, yang tidak tanpa suara ya, biasanya gambar, itu termasuk visual saja karena hanya bisa dilihat tanpa ada suara, tidak bisa didengar. Ataupun di megatron yang pinggir jalan gitu, yang besar-besar ada gambar ataupun video tanpa suara, itu termasuk pesan-pesan elektronik berupa pesan visual. Kemudian yang kedua ini berbeda dengan visual. Kalau tadi visual hanya bisa dilihat, nah kalau audio ini hanya bisa didengarkan. Contohnya iklan pada radio. Nah, itu kan radio kita tidak bisa melihat apa yang terjadi dalam penyiaran radio, tapi kita hanya bisa mendengarkannya. Nah, pesan-pesan dari radio tersebut ini termasuk pesan-pesan audio karena hanya bisa didengar tanpa bisa dilihat. Nah, di radio pun terkadang ada iklan-iklan juga. Nah, itu termasuk dalam iklan elektronik. Kemudian yang terakhir adalah campuran dari visual dan juga audio atau video, ya. Video ini merupakan campuran tadi, kata Bapak, visual dan audio, sehingga pesan yang kita terima bisa dilihat dan juga bisa didengar, ya. Jadi ada gambarnya, juga ada suaranya. Kalau yang visual hanya gambar saja, kalau audio hanya suara saja, kalau video ini ada gambar dan juga ada suaranya, sehingga lebih banyak dan lebih lengkap. Contohnya seperti iklan di TV itu termasuk audio visual karena gambarnya bisa kita lihat, juga suaranya bisa kita dengar. Ataupun di YouTube, juga di Instagram, ataupun di media-media elektronik lainnya. Itu termasuk media audio visual, atau nanti Bapak beri contohnya. Kemudian pesan yang disampaikan ini singkat saja, tidak perlu panjang-panjang, karena kita mungkin juga tidak pernah lihat ya di TV, misalkan nonton filmnya
filmnya hanya setengah jam misalkan atau 1 jam, tapi iklannya nunggunya sampai 2 jam gitu kan. Tidak ya, tapi biasanya lebih singkat-singkat hanya sebagai selingan-selingan saja. Begitu pula juga, dalam bentuk audio ataupun video tentu saja. Di radio pun seperti itu. Pesan ini digunakan untuk selingan-selingan antar siaran biasanya atau, antar bagian siaran. Kemudian bahasa yang digunakan ini bisa formal ataupun non formal, berarti bahasa yang digunakan bisa bebas. Yang penting adalah tujuannya bisa menyampaikan informasi dari sebuah produk ataupun program gitu dan bisa menarik keingintahuan ataupun keinginan dari orang lain untuk membeli ataupun mengikuti program tersebut. Kemudian kalimatnya singkat dan padat, ini berhubungan juga dengan ini tadi, waktunya yang singkat. Jadi diusahakan menggunakan bahasa-bahasa yang tidak diulang-ulang ataupun pemaknaannya sama, juga biasanya berisi kata-kata kunci yang menjadi nilai jual dari produk ataupun kegiatan tersebut. Misalkan harganya murah, sehat, ringan, lebih jernih, dan lain-lain. Itu kalimat singkat dan padat, kemudian intonasi yang tepat. Nah, karena pesan elektronik ini bisa didengarkan tadi, yang audio dan juga video, biasanya intonasinya pun dipilih-pilih intonasi ataupun nada-nada yang mudah diingat ataupun enak didengar gitu. Sehingga saat orang-orang ingat produk ini ataupun ingat program ini juga ingat nadanya, seperti yang Bapak kemarin sempat ini, seperti Den Kau, Aku dan Kau, Suka Den Kau, ataupun iklan Yakult dan lain-lain. Itu menggunakan intonasi yang tepat di sini jadinya mudah diingat gitu ya. Kemudian gaya bahasa yang mudah dipahami dan juga persuasif. Ya, tadi kemarin sudah diajarkan persuasif ini, yaitu mengajak orang lain untuk membeli atau memperhatikan atau mengikuti program tersebut. Mengajak ya. Kemudian ini untuk pesan di radio, informasinya biasanya lebih jelas karena tentu saja di radio kita tidak bisa melihat produknya apa ataupun kegiatannya apa, sehingga sebisa mungkin disampaikan dengan lebih jelas agar lebih terbayang gitu melalui pendengaran. Kemudian nih, karena bisa didengarkan yang tadi audio dan juga video, biasanya diiringi oleh musik pengiring untuk agar iklannya lebih menarik. Selanjutnya, nah ini contohnya iklan visual. Yang pertama ini yang biasanya ada TV besar gitu. Nah, TV besar ini termasuk contoh media elektronik yang menampilkan iklan visual saja. Biasanya karena hanya bisa dilihat saja tanpa bisa didengar ya. Contohnya di kota Bandung yang dekat Sukajadi, ada di perempatan pertigaan Setiabudi Gerlong itu ada. Juga di dekat UPI juga ada. Ataupun di dekat RSAS kalau tidak salah juga ada ya. Ini Megatron atau Videotron. Kemudian ini yang kedua, sekarang sudah mulai banyak nih TV-TV yang biasanya ditempel di belakang Gojek, ini berupa TV ya. Karena kalau yang hanya gambar yang dicetak itu masuknya media cetak. Nah, yang menggunakan TV ini termasuk media elektronik visual ya, untuk iklan visual. Jadi di sini biasanya ada tayangan foto atau gambar ataupun juga video tanpa suara ya di motor-motor. Kemudian ini di beberapa negara sudah lebih canggih lagi, mungkin di beberapa gedung di dinding luarnya ditempeli tidak menggunakan baliho tapi menggunakan layar besar seperti ini. Kemudian ini iklan visual. Nah, ini iklan audio. Contoh suaranya ya kita dengarkan. Ini contohnya, tapi kalau di radio tidak ada gambarnya ya, jadi hanya bisa kita dengarkan saja suaranya. Contohnya seperti ini, iklan audio. Lapar Neng. Minum nih sari kacang hijau dari Ultra Jaya. Sari kacang hijau
diproses secara higienis tanpa bahan pengawet dan pemanis buatan. Wih, selain mengenyangkan, rasanya enak juga ya. Tentu, sari kacang hijau enak, bikin kenyang, dan menyehatkan. Dari Ultra Jaya. Nah, itu ya tadi terdengar ya oleh kita bahwa ini sangat dijelaskan sekali secara rinci apa yang dijualnya, terbuat dari apa manfaatnya, sampai produsennya. Kita udah ingat Ultra Jaya katanya. Nah, itu contoh iklan audio ataupun iklan-iklan yang biasanya terdapat di radio. Tidak ada gambarnya yang bisa kita lihat ya, hanya bisa didengar. Cirinya adalah iklannya ini lebih rinci dan lebih cukup padat, biasanya percakapan ataupun penjelasan yang cukup padat. Ini iklan audio, kemudian ini iklan audio visual. Ini tentu mungkin kalian juga pernah lihat ya. Proyektornya di sini. Semua kelihatannya baik. Tapi awas, usus belum tentu baik. Cintai ususmu dengan minum Yakult tiap hari. Dengan lebih dari 6,5 miliar RKC Sirota strain, dapat menekan pertumbuhan bakteri jahat di dalam usus. Ususmu, minum Yakult tiap hari. Nah, ini contoh iklan audio visual. Tadi ada juga salah satu cirinya, yaitu menggunakan intonasi yang tepat. Nah, contohnya ini menggunakan intonasi yang tepat, karena saat kita lihat produk ini, kita terngiang-ngiang suatu intonasi atau nada, itu na 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 na. Nah, seperti itu. Ini contoh penggunaan intonasi yang tepat. Nah, itu mungkin pembelajaran hari ini tentang iklan di media elektronik. Nah, untuk tugas kali ini, silahkan kalian membuat video juga. Video mengiklankan produk apa saja yang ada di rumah. Mau ada minuman boleh, ataupun mau ada baju boleh, mau ada kulkas, piring, bunga, ataupun apapun yang ada di rumah berupa benda, coba kalian iklankan, kalian tawarkan. Jangan lupa untuk menyampaikan apa yang kalian tawarkan, apa kelebihannya mungkin, apa kandungannya, kalau memang ada terkandung hal yang bisa dijelaskan. Kemudian juga apa kelebihannya, juga mungkin bisa diselipkan kata-kata ajakan dan juga menggunakan kata-kata kunci, misalkan seperti ini, menyehatkan ataupun murah dan lain-lain, seperti itu ya. Untuk tugas hari ini silahkan membuat video singkat saja, tidak lebih dari 1 menit, antara 30 sampai 1 menit saja, berupa paparan iklan audio visual dalam bentuk video. Mengiklankan apa saja yang ada di rumah ataupun suatu kegiatan, boleh apa saja. Itu saja untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.